Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita boleh ada tempat ini di rumah Tuhan untuk menaikkan pujian dan syukur kita. Haleluya. Mari kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau bawa ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar untuk setiap kami ya Bapak. Hingga Tuhan boleh bawa kami bersama di sore hari ini untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memenuhi ruangan ini dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera yang penuh untuk setiap kami, agar setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan setiap firman yang boleh nanti kami dengar boleh menguatkan kami, menuntun kami, membangun kami, mengubahkan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami, seluruh ibadah rangkaian ibadah kami sore ini hari ini hanya ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau.
mustahil bagimu Tuhan. Kau sanggup buka jalan Tuhan. Bahkan saat buntu Tuhan, Kau sanggup buka jalan, Kau buat jalan Tuhan. Kami percayakan Bapa, masalah kami, perkara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya Kau Allah yang sanggup. Amin.
dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Harus luar biasa ya. Saya rasa kalau kita mengatakan luar biasa, harus 10 kali lebih keras dari itu saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, oke. Terima kasih saudara. Baik, sore hari ini kita masih belajar dari tema kita Choose to Honor, memilih untuk menghormati. Dan hari ini, saudara, saya akan memberikan judul simple saja, menghormati. Menghormati adalah budaya kerajaan Allah. Saudara, kata hormat atau menghormati ini sudah semakin langka di dunia hari-hari ini. Khususnya Gen Z, orang bilang generasi ini generasi yang kurang hormat. Entah itu benar atau tidak, tapi faktanya itu banyak yang merasa bahwa Gen Z adalah generasi yang kurang hormat atau kurang sopan ya, kurang santun. Tentu ada pengaruh dari media sosial ya, kurangnya pendidikan budaya dan seterusnya ya. Jadi semakin langka menghormati. Hari ini kita akan belajar, saudara, bahwa sebagai orang percaya kita tidak hanya memberitakan yang namanya Injil keselamatan. Apa maksudnya? Injil keselamatan itu artinya engkau percaya Yesus, ya, engkau yakin bahwa engkau akan menerima keselamatan hidup yang kekal. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu engkau akan menerima kehidupan yang kekal. Tapi kekristenan tidak selesai sampai di Injil keselamatan. Itu sebabnya kekristenan harus berlanjut kepada yang namanya Injil kerajaan. Saudara tahu kalau dalam sebuah kerajaan itu pasti ada norma-norma, ada aturan-aturan, ada budaya kalau saya mengatakan. Ya, makanya sebetulnya ini adalah the kingdom culture, ya. Budaya dari kerajaan, kultur dari kerajaan Allah. Ya, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara. Apa yang Alkitab katakan? Yang pertama, saya akan langsung masuk di poin yang pertama. Apa yang Alkitab katakan? Ini yang Alkitab katakan, saudara, bahwa menghormati adalah budaya kerajaan Allah. Kita akan melihat ayatnya bersama-sama, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Mengatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, karena dunia ini punya budaya sendiri, saudara-saudara. Sedangkan kita sebagai orang percaya dalam kerajaan Allah ini juga punya budaya sendiri. Dan di sini firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Kata berubah itu kata yang kalau kita sering dengar dalam istilah yang namanya metamorfosis. Karena dalam bahasa asli, rujukan dalam bahasa Yunani Alkitab kita, kalau perjanjian baru bahasa Yunani, saudara, itu menggunakan kata metamorpe. Metamorfosis itu dari ulat menjadi kupu-kupu. Kalau yang pernah belajar biologi, saudara ya. Saya dulu sekolahnya A2, saudara. Dulu ada A1, A2, A3 ya. Dan saya A2 itu biologi. Ya, jadi
metamorfosis, berubah. Jangan lagi sama dari ulat menjadi kupu-kupu. Ya. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan berubahlah. Ya. Dan menariknya Roma pasal yang ke-12 ini kalau diturunkan ke bawah, karena setelah ayat yang kedua tadi lalu Paulus menceritakan ini loh budayanya kerajaan Allah itu ini. Nah, salah satunya adalah Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10 mengatakan demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Katakan memberi hormat, 3, 2, 1. Ya. Saudara, kalau orang memberi hormat dalam konteks ini itu bukan basa-basi, saudara. Bukan. Ya, bukan basa-basi. Betul-betul kita memberi hormat. Kalau ketemu dengan sesama saudara seiman, apalagi dalam gereja seperti ini ya, kalau kita bertemu dalam rumah ibadah, kita saling mendahului dalam memberi hormat. Sampai di sini setuju saudara? Karena itu budaya kerajaan Allah saling memberi hormat. Karena kalau kita bisa melakukan ini, ya, saya bisa melihat sebetulnya di balik ya kedalaman hati saudara, saudara ini hatinya itu free. Tidak ada sesuatu, tidak ada masalah ya yang membebani hidupmu. Biasanya kalau orang punya masalah, apalagi kalau punya masalah sama orang yang ada di hadapannya gitu, susah untuk memberi salam ya saudara ya. Susah untuk memberi hormat. Kalau bisa jalan ya wajahnya melihatnya ke sana ya saudara ya. Nah, itu bukan budaya kerajaan. Itu jauh dari yang namanya the kingdom culture. Kita ini punya budaya yaitu saling memberi hormat, dan memberi hormatnya ini tulus dari dalam hati, saudara. Dari dalam hati. Jadi bukan dibuat-buat, ya, bukan basa-basi, bukan. Ya. Budaya dunia, orang yang sudah berbuat hal yang jahat kepada kita tidak layak untuk kita hormati. Dunia ini akan mengatakan begitu, saudara. Tapi kita sudah belajar beberapa waktu ini, saudara. Bukan karena orang itu layak dihormati, bukan. Tapi karena siapa kita, betul saudara? Ya, memang orang yang sudah menyakiti kita sesungguhnya tidak layak dihormati. Tetapi dalam budaya kerajaan Allah, saudara, kalau kita masih memberikan rasa hormat kepada orang itu, ya, sekali lagi karena apa? Karena karakter kita. Karakter kita, saudara. Orang yang status sosialnya lebih rendah dari kita tidak perlu dihormati. Itu dunia ngomong begitu, saudara. Orang yang miskin tidak perlu dihormati. Yesus itu melayani dari Galilea. Galilea itu miskin semua, saudara. Yesus enggak memulai pelayanannya dari kota yang besar, tapi dari Galilea, dari nelayan-nelayan yang melarat-melarat itu, saudara. Dan Yesus menghargai mereka. Ya. Artinya apa, saudara? Artinya kita punya budaya yang berbeda dengan dunia. Budaya kerajaan Allah, kita menghormati bahkan orang yang sudah melakukan kejahatan kepada kita. Contohnya Daud kepada Saul. Berapa waktu kita belajar tentang Daud dan Saul, saudara ya. Bagaimana Saul berbuat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap menghormati Saul. Dia tidak punya pikiran bahkan untuk membalas kejahatannya Saul, ya, tetapi dia tetap menghormati. Kita menghormati orang yang status sosialnya bahkan lebih rendah dari kita. Setuju, saudara? Kita tetap hormat. Ya, jadi itu budaya kita, saudara. Itu budaya kita. Kita menghormati orang yang miskin. Ya. Kita menghormati orang yang lebih tidak berpunya dari kita, saudara. Jangan karena dia miskin lalu kita nganggapnya udah nggak dipandang, saudara. Saya itu terenyuh, saudara. Kalau apa? Kalau ada orang ke gereja, ya, biasanya bawa anak, dan anaknya itu ada babysitternya masing-masing.
Ya, ketika masuk ke gereja, babysitternya masuk ke gereja juga, saudara. Tapi yang disalami itu hanya majikannya. Babysitternya bukan manusia, saudara. Sedih saya, saudara. Sedih. Karena bukan itu budaya kerajaan Allah, saudara. Bukan. Jadi siapapun yang datang ke sini, semuanya akan dihargai, akan dihormati. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita memandang seperti Tuhan memandang. Yesus memandang semua orang itu berharga. Tidak ada satupun yang tidak berharga. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Jadi cara pandang kita ya sebagai warga kerajaan Allah itu punya culture ini, saudara. Dan saya rindu jemaat IFGF Living Water akan dikenal sebagai jemaat yang bisa menghormati semua orang. Orang datang ke tempat ini pengennya akan terus ada di tempat ini, saudara. Karena apa? Karena sikap saudara menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang kerajaan Allah. Ya, saudara. Menghormati bukan tentang siapa mereka, tetapi tentang siapa kita di dalam Kristus. Katakan amin, saudara. Jadi itu yang menjadi penting hari ini, saudara. Kita belajar. Setiap kali kita menghormati orang lain, kita sebetulnya sedang menabur benih kerajaan Allah di hati orang lain. Ya, bahkan orang itu bisa melihat Yesus melalui hidup kita. Bukankah itu tujuan kita, saudara? Untuk kita menjadi berkat buat banyak orang melalui sikap kita. Ya, melalui apa yang kita lakukan. Menghormati adalah cara kita mengatakan bahwa setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara, poin yang kedua. Menghormati adalah wujud nyata karakter Kristus dalam hidup kita. Karakter Kristus dalam hidup kita, ya. Itu nyata melalui sikap kita yang menghormati orang lain. Roma 12 ayat 2 tadi mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, saudara. Jadi, pembaharuan budi itu apa yang dimaksud? Pembaharuan budi itu adalah pembaharuan pikiran. Saudara, karakter saya dan saudara itu dimulai dari perubahan pola pikir, perubahan budi itu, saudara, ya, perubahan pikiran. Jadi urut-urutannya seperti ini. Saya mungkin pernah menyampaikan ini, tapi saya sampaikan lagi, saudara, supaya saudara tahu inilah urut-urutannya. Jadi kalau kita menabur pikiran, maka kita akan menuai sikap. Ya, kalau Anda punya pikiran, ya, pikiran di hati dan pikiran saudara, maka itu akan menjadi sikap kita. Nah, kalau kita menabur sikap, maka itu akan menuai tindakan. Ya. Dan ketika kita menabur tindakan, maka itu akan menuai kebiasaan. Tindakan yang engkau lakukan terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan. Dan ketika itu menjadi kebiasaan, menabur kebiasaan, maka akan menuai yang namanya karakter. Jadi karakter tidak dengan sendirinya langsung terjadi, tidak, saudara. Itu prosesnya terjadi pembentukan. Dan itu prosesnya lumayan itu, saudara, ya. Mulai dari pikiran, ya, kemudian ada sikap diwujudkan dalam tindakan, ya. Tindakan kita akan terus dilakukan dan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu kemudian jadi karakter. Nah, kalau orang menabur karakter itu akan menuai tujuan hidup, saudara. Bukankah tujuan hidupmu adalah memuliakan Tuhan? Amin, saudara. Kalau karaktermu baik, saya percaya engkau akan hidup dalam tujuan hidupmu memuliakan Tuhan. Kalau karaktermu buruk, hidupmu gak memuliakan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar, saudara, bahwa menghormati, baik kita dalam konteks menghormati, dalam pikiran kita, bahwa kita tahu Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang menghormati. Oke? Pikiranmu dulu berubah, pikiran dan hatimu berubah, lalu itu akan keluar dari sikap kita diwujudkan dalam tindakan. Ya. Apa yang Anda lakukan?
kalau engkau tahu bahwa menghormati itu adalah budaya kerajaan Allah dan Tuhan mau itu kita lakukan, maka kita akan belajar untuk bisa menghormati orang lain. Dan tindakan itu, saudara, kalau engkau lakukan terus, menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter. Saudara tahu artinya culture? Tahu artinya culture, saudara? Kultur, budaya. Budaya adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa mikir lagi. Yang menangkap katakan amin, saudara. Saudara, kalau saudara bangun pagi, apa yang Anda lakukan? Bangun tidur itu loh, saudara, pagi. Gen Z kalau bangun pagi, ya, matanya masih tertutup, tangannya begini, saudara, ya kan? Cari apa? HP. Itu kalau dilakukan terus-menerus jadi apa? Budaya. Kenapa bisa terjadi begitu, saudara? Karena sesuatu yang dilakukan terus-menerus itu akan jadi budaya. Budayanya begitu. Ya. Sama tadi dengan yang tadi, saudara, bahwa kalau saudara belajar untuk menghormati dan terus menghormati, itu akan jadi budaya dalam hidupmu, jadi karakter. Ya, dan itu akan menjadi karakter yang serupa dengan karakternya Kristus, saudara. Kristus itu menghargai semua orang. Tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan hal itu menjadi mungkin jika kita memiliki karakter Kristen yang baik. Saya ulangi, saudara, karena poin ini sangat penting. Karena kenapa kita harus punya budaya kerajaan? Supaya hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Dan hal itu menjadi mungkin jika kita memiliki karakter Kristen yang baik. Menghormati bukan sekedar etika sosial, sopan santun, tetapi ini adalah ekspresi dari karakter Kristus dalam hidup kita, saudara. Ya, karena budaya Alkitab itu harus lebih tinggi di atas budaya dunia ini, saudara. Jadi Alkitab tidak meniadakan budaya dunia. Kalau budaya dunia itu serupa, kalau budaya di dunia ini kemudian tidak bertentangan dengan budaya kerajaan Allah. Tapi kalau ada yang bertentangan, budaya kerajaan Allah lah yang harus mendominasi hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi ini, saudara, yang harus kita perhatikan. Hormat membuat orang melihat Kristus lebih jelas melalui hidup kita, saudara. Kalau kita hormat, membuat orang lain itu lebih jelas melihat Kristus dalam hidup kita. Makanya hidupmu dipakai oleh Tuhan, jadi berkat. Karena sikap menghormati itu. Hormat adalah bahasa kasih yang paling sederhana sebetulnya, tapi paling kuat. Saudara, kalau saya ketemu sama orang, lalu saya senyum sama orang itu, tanda sebagai menghormati. Wah, itu dalam sekali, saudara. Kita mau menjadi orang-orang yang melakukan budaya kerajaan Allah untuk bisa menghormati. Katakan amin, saudara. Saya selalu bicara aplikasi. Saya selalu bicara penerapan. Karena ini yang penting, saudara, ya. Anda tahu kebenarannya, kalau Anda nggak punya aplikasinya, mau diapain, saudara? Aplikasinya apa? Saudara, dimulai dari mendahului memberi hormat. Kalau Anda mau belajar menghormati orang lain, dimulai dari mendahului dalam memberi hormat. Setuju, saudara? Mendahului dalam memberi hormat. Ya. Menghargai pendapat orang lain. Kalau lagi meeting pengurus, meeting apa lagi, saudara? Meeting divisi pelayanan, pendapat orang lain harus dihargai, saudara. Itu belajar menghormati orang lain.
memberi apresiasi kepada orang lain, itu menghormati orang lain. Tidak membicarakan orang lain, apalagi menggosip. Kalau kamu mau menghormati orang lain, jangan bicarakan urusan orang lain, saudara. Setuju, saudara? Oh, itu bukan urusanmu kok dibicarakan. Gitu loh, saudara. Jangan suka gosip, suka worship yang benar, saudara. Iya kan? Jangan berkomentar di media sosial yang cenderung menghakimi. Jangan ya, saudara ya. Kita sebagai orang percaya nggak usahlah ikut-ikut menghakimi. Tadi pagi, saudara, saya ngobrol dengan lewat video call dengan anak saya. Mereka mau ke gereja Sarbini. Ayo cepet. Gokarnya sudah datang. Kenapa? Karena gokar Jakarta sopirnya rewel-rewel katanya. Katanya tuh agak judes gitu loh kalau kita nih nggak cepet-cepet keluar gitu katanya. Makanya mereka cepet-cepet keluar gitu, saudara. Lalu saya tanya sama anak saya, kamu kasih bintang berapa? Bintang 5, Pak. Jangan kasih bintang 1, saudara. Kasih bintang 5. Walaupun dia judes. Nangkep nggak nih, saudara? Ini simple ya. Tapi biasanya kan, orang ajar, judes, tak kasih bintang 1 aja, cek. Dia nggak bisa kerja loh, saudara. Kalau bintang 1 nanti, ya kan? Itu kita nggak ada bedanya dengan budaya dunia, saudara. Nggak ada. Amin, saudara. Itu salah satu contoh. Saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa, ayo jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dengan culture kerajaan Allah. Apalagi anak muda di sini, anak muda katakan amin. Kamu harus hormat sama orang tuamu. Hari ini banyak anak muda kalau ngomong sama orang tuanya nyolot, saudara. Kowe, keras sekali loh, saudara. Padahal tuh pastornya sudah datang di depan pintu, saudara. Memang ya kan. Kowe, aduh. Saya tuh nggak pernah loh ngomong sama orang tua saya kowe, saudara, nggak pernah, saudara. Tapi kok anak-anak sekarang tuh nyolot, saudara. Katanya alasannya apa, saudara? Nyolot nggak apa-apa, pastor. Itu bukti bahwa kami aman dengan mamah kami, katanya gitu kan. Mamah kami tidak akan marah, katanya gitu kan. Siapa bilang mamahmu itu mendem? Dalam hatinya, untung kue anakku, nek ora tak pites kue gitu, saudara. Nah, iya, saudara ya. Jadi ayo anak-anak hormati orang tuamu, setuju? Oke. Terakhir, ini slide terakhir, saudara. Yang selalu saya ingin mengatakan, mungkin yang tadi boleh lupa, saudara. Tapi saya harap nggak lupa sih. Tapi ini jangan sampai lupa. Kesimpulan, Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang percaya yang choose to honor. Memilih untuk menghormati. Karena apa? Sesungguhnya menghormati orang lain adalah budaya kerajaan Allah yang harus terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan itulah ekspresi yang nyata dari karakter Kristen, karakter Kristus khususnya, yang Tuhan kehendaki terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi mulai hari ini saya akan melihat bagaimana sikap Anda nanti, saudara. Apakah engkau belajar untuk menghormati. Saya berdoa, saudara memilih untuk menjadi orang-orang yang bisa menghormati. Katakan amin, saudara. Haleluya. Pertanyaannya sederhana, saudara. Adakah di antara kita yang hari ini struggle atau berjuang untuk Anda bisa menghormati orang ini, Anda sebut namanya siapa mungkin? Nggak bisa, pastor. Aku nggak bisa hormati orang ini, pastor.
Nggak bisa. Orang ini sudah keterlaluan, Pastor. Nggak bisa. Nah, pilihannya ada di saudara. Karena apa, saudara? Firman Tuhan ini tidak pernah memaksa saudara. Tapi selalu pilihannya ada di tangan saudara. Apakah saudara ingin hidup dalam tujuan hidupmu? Tujuan hidup saudara tadi apa, saudara? Memuliakan Tuhan. Apakah engkau ingin hidup di dalam tujuan hidupmu? Atau engkau ingin hidup, ya sudah, asal jadi orang Kristen aja gitu, saudara. Kalau engkau ingin hidupmu memuliakan Tuhan, ambil pilihan untuk belajar menghormati orang lain. Tadi saya mengatakan, bukan masalah orang itu layak dan tidak layak, bukan. Bukan karena orang itu layak, tapi karena karakter kita, saudara. Karakter kita sebagai orang percaya adalah karakter yang menghormati orang lain. Saya berdoa itu yang terjadi untuk setiap jemaat IFGF Living Water. Haleluya. Mari kita nyatakan satu pujian ini, saudara. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, saudara, kalau ku hidup yes God, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya rindu lagu ini menjadi pernyataan kita di hadapan Tuhan, saudara. Bahwa engkau ingin mengatakan, Tuhan, kalau aku hidup hari ini, aku hidup bagimu, Tuhan. Amin. Dan kalau engkau mau hidup bagi Tuhan, belajar hidup dalam budaya kerajaan Allah, seperti karakternya Kristus. Kalau engkau ingin hidup bagi Tuhan, belajar, mulai lakukan. Salah satunya yang kita pelajari hari ini, belajar menghormati orang lain, saudara. Seperti Yesus menghargai orang lain, engkau pun menghargai orang lain. Sekalipun orang itu berbuat jahat kepada kita, kita tetap. Karena Yesus sendiri yang mengajarkan itu, saudara. Dan kalau itu, saudara, saya yakin hidup saudara akan menjadi hidup yang memberkati bagi banyak orang, saudara. Hidupmu akan memuliakan Tuhan. Pasti. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama, saudara. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
ku tetap, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa jauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa jauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini yang menjadi pernyataan kami, Tuhan. Kalau kami hidup hari ini, kami mau hidup bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini menjadi bagian dalam hidup kami, Tuhan. Kebenaran ini akan mengubah hidup kami, Tuhan. Sehingga karakter Kristuslah yang akan muncul dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, yang tidak akan pernah terambil dari kami, Tuhan. Itu akan mewarnai hidup kami hari lepas hari dalam keseharian kami. Kebenaran itu akan hidup dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang memilih untuk menghormati, katakan bersama-sama, amin. Haleluya.
God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu sekalian, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, harap perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku, Yesusku, sukacitaku. Yesusku, sukacitaku.